Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sari, NPM 19133100008 dan Mas Solidio Noel Indarto, NPM 19133100038 akan mempresentasikan bab pengendalian manajemen dalam organisasi terdesentralisasi. Selanjutnya yaitu sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi yaitu konsentrasi otoritas, pengambilan keputusan hanya pada tingkat tertinggi organisasi. Untuk desentralisasi yaitu pendelegasian otoritas pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dari organisasi. Yaitu semakin rendah tingkat dalam organisasi di mana otorisasi tersebut didelegasikan, maka semakin besar desentralisasi. Soalnya ada biaya dan manfaat desentralisasi. Sebagian besar organisasi menyadari manfaat dari beberapa tingkat desentralisasi. Manajer unit tingkat yang lebih rendah atau yang sering kita sebut manajer lokal seringkali memiliki informasi yang lebih baik berkenaan dengan kondisi lokal sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih baik tentang persoalan ketimbang manajer tingkat yang lebih tinggi. Nah, desentralisasi juga memiliki biaya. Manajer lokal mungkin mengambil keputusan yang bukan merupakan kepentingan terbaik perusahaan. Mengapa? Mungkin karena mereka bertindak meningkatkan kinerja segmennya sendiri dengan mengorbankan organisasi atau karena mereka tidak sepenuhnya memahami pengaruh keputusan terhadap segmen lain atau organisasi secara keseluruhan. Nah, desentralisasi lebih populer di organisasi pencari laba atau di mana akuntan dapat dengan lebih mudah mengukur output dan input. Ketimbang di organisasi nirlaba di mana ukuran kinerja yang dapat diandalkan lebih sulit ditemukan, sehingga pemberian kebebasan kepada manajer lebih beresiko. Selanjutnya ada middle ground, yaitu pilihan yang optimal di sepanjang kontinu sentralisasi atau desentralisasi mungkin berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Desentralisasi akan semakin sukses jika segmen organisasi relatif independen satu sama lain. Artinya, keputusan manajer di satu segmen tidak akan mempengaruhi segmen lainnya. Selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban dan desentralisasi. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan salah satu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Rancangan pengendalian manajemen harus mempertimbangkan dua dimensi pengendalian yang terpisah. Yang pertama, tanggung jawab manajer. Yang kedua, jumlah otonomi yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu matriks kinerja dan pengendalian manajemen. Faktor penting dalam merancang sistem pengendalian manajemen yang terdesentralisasi adalah bagaimana matriks kinerja sistem mempengaruhi intensi manajer. Insentif adalah penghargaan, baik implisit maupun eksplisit, atas upaya dan tindakan manajerial. Matriks kinerja atau performance metric adalah ukuran spesifik atas pencapaian manajemen. Di sini ada dua teori. Yang pertama yaitu teori agensi, kinerja, dan penghargaan. Teori agensi atau agensi teori menyediakan model untuk menganalisis hubungan di mana satu pihak atau prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan ke pihak lain atau agen. Teori agensi bermanfaat untuk menganalisis situasi di mana ada keselarasan tidak sempurna antara informasi dan tujuan prinsipal serta agen. Nah, hubungan antara hasil dan matriks kinerja serta penghargaan merupakan fitur penting dari sistem pengendalian manajemen. Meskipun pentingnya hubungan eksplisit sudah jelas, hubungan implisit juga penting. Nah, penghargaan mungkin bersifat moneter dan non-moneter. Contoh penghargaan moneter termasuk yaitu kenaikan gaji dan bonus. Untuk contoh penghargaan non-moneter ada pujian, kantor yang baik, dan hak istimewa. Yang kedua, ada teori agensi dan resiko. Nah, walaupun matriks kinerja yang ideal itu sulit dicapai,
Teori agensi dapat memandu perancangan sistem untuk mengaitkan matriks kinerja dan penghargaan. Kontrak ketenagakerjaan akan mencari matriks kinerja dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi penghargaan. Menurut teori agensi, kontrak ketenagakerjaan harus menyeimbangkan 3 faktor. Yang pertama, faktor insentif, yaitu semakin besar penghargaan manajer bergantung pada matriks kinerja, semakin insentif bagi manajer untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan ukuran tersebut. Yang faktor kedua yaitu risiko. Semakin besar faktor yang tidak dapat dikendalikan mempengaruhi penghargaan manajer. Semakin besar resiko yang ditanggung manajer. Yang ketiga ada biaya pengukuran kinerja. Insentif versus trade-off resiko tidak diperlukan jika kinerja manajer yang dapat dikendalikan tanpa diukur, karena manajer sepenuhnya dapat mengendalikan kinerjanya sendiri. Pengukuran kinerja yang baik akan mengeliminasi resiko bagi manajer. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja segmen. Yang pertama ada ukuran laba. Ukuran laba siap tersedia dari sistem pelaporan keuangan di mana setiap tingkat organisasi perusahaan dapat mengidentifikasi pendapatan dan beban seperti perusahaan anak, divisi, atau unit bisnis. Akan tetapi, ukuran laba dapat menciptakan insentif untuk terlalu sempit karena berfokus pada laba tanpa mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan demi menghasilkan laba. Yang kedua, ada pengembalian atas investasi atau ROI. Pengembalian atas investasi adalah ukuran profitabilitas yang lebih komprehensif yang memperhitungkan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan laba. Untuk rumus ROI, yaitu laba dibagi investasi. Nah, ROI ini memfasilitasi perbandingan kinerja suatu unit dengan segmen lain dalam suatu perusahaan atau dengan unit serupa di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu ROI sebagai hasil dari pengembalian atas penjualan dan perputaran investasi. Seperti ditunjukkan di persamaan berikut, kita dapat menuliskan ROI sebagai hasil dari 2 item, yaitu pengembalian atas penjualan atau return on sales, yaitu laba yang dibagi dengan pendapatan, dan perputaran modal atau capital turnover, yaitu pendapatan dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Untuk rumusnya yaitu pengembalian atas investasi sama dengan laba dibagi modal yang diinvestasikan sama dengan laba dibagi pendapatan dikali pendapatan dibagi modal yang diinvestasikan sama dengan pengembalian atas penjualan dikali perputaran modal. Masih mengukur kinerja segmen. Selanjutnya ada mengukur investasi. Dalam setiap investasi akan ada beberapa alternatif ukuran investasi. Masing-masing alternatif ukuran investasi tersebut dipasangkan dengan ukuran laba yang menghasilkan ukuran ROI tertentu. Ukuran mengukur kinerja segmen, perusahaan biasanya mengandalkan ROA. ROA adalah pengembalian atas aset. Karena tidak mungkin mengukur investasi oleh pemegang saham secara terpisah bagi segmen. Lebih lanjut, ROA berfokus pada seberapa baik manajer divisi menggunakan asetnya tanpa memandang cara membiayainya. Selanjutnya yaitu penilaian aset, termasuk ke dalam nilai buku kotor atau gross book value, atau nilai buku bersih atau net book value. Gross book value yaitu biaya awal aset sebelum dikurangi akumulasi penyusutan. Untuk net book value yaitu biaya awal aset dikurangi setiap akumulasi penyusutan. Menilai aset baik pada biaya historis maupun beberapa versi biaya saat ini. Kemudian memilih nilai buku kotor atau bersih. Dan terakhir yaitu memutuskan apakah akan mengukur aset pada nilai awal periode, nilai akhir periode, atau pada rata-rata nilai selama periode berjalan.
Selanjutnya yaitu insentif dari ROI. Walaupun evaluasi berdasarkan ROI menyebabkan manajer mempertimbangkan baik laba maupun investasi dalam keputusannya, hal ini mungkin belum menyelaraskan insentif manajer dengan tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja berdasarkan ROI mungkin menyediakan insentif yang tidak tepat bagi manajer untuk menolak kesempatan investasi yang menguntungkan atau menerima kesempatan investasi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu laba ekonomi dan nilai tambah ekonomi atau EFA. Laba ekonomi yang juga disebut sebagai laba residu didefinisikan sebagai laba operasi bersih setelah pajak dikurangi beban modal. Nah, laba operasi bersih setelah pajak atau net operating profit after tax atau NOPAT adalah laba sebelum beban bunga tetapi setelah pajak. Beban modal atau capital charge adalah rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan yang dikalikan dengan rata-rata modal yang diinvestasikan. Nah, selanjutnya ada biaya modal, yaitu biaya kewajiban jangka panjang setelah pajak dan ekuitas pemegang saham yang ditimbang oleh ukuran relatifnya. Sebagai contoh, divisi dengan laba operasi bersih setelah pajak sebesar $250.000, rata-rata modal yang diinvestasikan untuk tahun tersebut sebesar $1 juta, dan biaya modal setelah pajak sebesar 10%. Nah, yang ditanyakan laba ekonominya berapa? Jawabannya yaitu laba operasi bersih divisi setelah pajak yaitu $250 dikurangi beban rata-rata modal yang diinvestasikan yaitu 0,10 dikali $1 juta, yaitu ketemunya 100.000. Maka laba ekonominya $250.000 dikurangi $100.000 yaitu $150.000. Nah, ada cara yang berbeda untuk menghitung laba ekonomi yang bergantung pada seberapa tepat perusahaan memilih mendefinisikan istilah yang digunakan, yakni nilai tambah ekonomi atau economic value added atau EVA. EVA itu sama dengan NOPAT atau NOPAT yang disesuaikan dikurangi rata-rata tertimbang biaya modal dikali rata-rata modal yang diinvestasikan yang disesuaikan. Untuk selanjutnya, ukuran EVA Stan Stewart melibatkan penyesuaian NOPAT dan modal yang diinvestasikan. Contoh penyesuaian tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan pajak yang dibayar dan bukan beban pajak. Yang kedua, mengkapitalisasi dan bukan membebankan biaya penelitian dan pengembangan sebagai aset. Yang ketiga, menggunakan FIFO untuk penilaian persediaan atau first in, first out. Yang keempat, jika mengurangi beban bunga ketika menghitung laba operasi, perusahaan harus menambahkan kembali beban bunga setelah pajak untuk menemukan NOPAT. Insentif dari laba, ROI atau laba ekonomi. ROI menyediakan insentif bagi manajer segmen untuk memperhitungkan biaya sumber daya yang digunakan demi menghasilkan laba. Beberapa perusahaan lebih suka laba ekonomi atau biasa disebut dengan EVA ketimbang ROI, karena ROI dapat memotivasi manajer segmen untuk mengambil keputusan investasi yang bukan kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan laba ekonomi atau EVA sebagai matriks kinerja, manajer memiliki insentif untuk hanya berinvestasi dalam proyek-proyek yang menghasilkan lebih besar dari biaya modal karena hanya proyek-proyek tersebut yang meningkatkan laba ekonomi divisi. Dalam peraga ini menunjukkan ROI dan laba ekonomi. Misalkan evaluasi kerja didasarkan pada ROI. Apakah manajer divisi X akan berinvestasi di proyek A? Maka jawabannya tidak. Walaupun proyek A menghasilkan pengembalian sebesar 15% yang berarti di atas biaya modal 10%, hal itu akan menurunkan ROI di divisi X dari 20% menjadi 18,3%. Apakah manajer divisi Y akan berinvestasi di proyek B? Maka jawabannya ya.
Walaupun proyek B menghasilkan pengembalian sebesar 7% yang di bawah biaya modal 10%, hal itu akan meningkatkan ROI divisi Y dari 5% menjadi 6%. Secara umum, matriks profitabilitas ROI menyediakan insentif bagi divisi untuk berinvestasi di proyek baru yang menghasilkan pengembalian yang melebihi pengembaliannya saat ini, dan bukan insentif untuk berinvestasi di proyek baru dengan pengembalian yang melebihi biaya modal. Jadi, evaluasi kinerja berdasarkan ROI akan menyebabkan divisi X menolak proyek dengan pengembalian 15% dan divisi Y menerima proyek dengan pengembalian 7%. Meskipun penggunaan laba ekonomi dan EVA terbukti sukses, banyak perusahaan yang masih menggunakan ROI. Mengapa? Dikarenakan mungkin karena jauh lebih sederhana untuk dihitung, lebih mudah dipahami oleh manajer, dan lebih mudah dibandingkan antar divisi. Lebih lanjut, di beberapa kasus manajemen puncak meminimalkan insentif di fungsional dari ROI dengan menekankan bahwa manajer harus membandingkan ROI proyek dengan biaya modal dan bukan dengan ROI yang ada. Penetapan harga transfer. Jika semua segmen organisasi yang terdesentralisasi independen satu sama lain, manajer segmen hanya dapat berfokus pada segmennya sendiri, karena apa yang baik bagi segmennya umumnya juga baik bagi organisasi secara keseluruhan. Berlaku sebaliknya, jika segmen berinteraksi seperti membeli atau menjual di pasar yang sama, ada kemungkinan bahwa apa yang membantu satu segmen akan sangat merugikan segmen lainnya, sehingga memiliki pengaruh bersih negatif terhadap organisasi secara keseluruhan. Seperti yang dalam buku ini contohnya, dua divisi penjualan naik mungkin bersaing menarik pelanggan yang sama dengan memotong harga, sehingga mengurangi margin perusahaan secara keseluruhan atas penjualan kepada pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang sama yang dimiliki oleh dua segmen, semakin keras perusahaan harus mempertimbangkan penggabungan kedua segmen menjadi satu, demi meminimalkan insentif di fungsional bagi satu segmen untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan segmen lainnya. Harga transfer atau yang biasa disebut dengan transfer price. Harga di mana satu segmen organisasi menjual produk atau jasa ke segmen lainnya di organisasi yang sama. Seperti dalam buku contohnya, jika satu segmen memproduksi komponen dan menjualnya ke segmen lain yang kemudian memasukkan komponen tersebut ke dalam produk akhir, harga transfer akan diperlukan. Harga transfer juga dapat diterapkan pada jasa, seperti ketika manajer produk membeli jasa iklan dari segmen yang memproduksi dan biaya bagi segmen yang mengakuisisi. Jadi, harga transfer mengalokasikan laba di antara segmen. Perubahan harga transfer meningkatkan laba yang dihitung untuk satu segmen dan menurunkan laba segmen lainnya tanpa memengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. Tujuan penetapan harga transfer. Idealnya, perusahaan ingin memastikan bahwa manajer yang mengambil keputusan demi memperbaiki kinerja segmennya juga meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karena itu, perusahaan menginginkan matriks profitabilitas yang memberi penghargaan kepada manajer segmen atas keputusan yang meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sebagai contoh dalam buku ini, harga transfer harus memadu manajer untuk mengambil keputusan sebaik mungkin berkenaan dengan apakah akan membeli atau menjual produk dan jasa di dalam atau di luar organisasi. Keputusan oleh manajer segmen pembelian dan penjualan yang bertindak tanpa intervensi manajer puncak harus menjadi keputusan terbaik bagi segmen dan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, keputusan yang meningkatkan matriks profitabilitas segmen harus menghasilkan peningkatan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Aturan umum penetapan harga transfer. Walaupun tidak ada aturan tunggal yang selalu memenuhi tujuan penetapan harga transfer, suatu aturan umum dapat menyediakan pedoman. Harga transfer sendiri didapat dari biaya pengeluaran ditambah biaya oportunitas. Biaya oportunitas adalah kontribusi terhadap laba yang dilewatkan segmen produksi dengan mentransfer item secara internal. Sebagai contoh, jika kendala kapasitas mencegah suatu segmen untuk memproduksi item yang cukup demi memenuhi baik permintaan eksternal maupun permintaan internal dari segmen lainnya, biaya oportunitas adalah margin kontribusi segmen produksi yang akan diterima dari menjual di pasar eksternal dan bukan mentransfer secara internal. Dalam peraga ini, misalkan biaya oportunitas divisi bahan kain sebesar $4
dolar karena divisi tersebut dapat memperoleh 10 dolar dengan menjual bahan kain ke pembeli di luar perusahaan. Jadi kontribusi yang dilewatkan karena tidak menjual ke pembeli luar adalah 10 dolar dikurangi 6 dolar, maka hasilnya nanti akan 4 dolar. Pada setiap harga transfer yang kurang dari 10 dolar, divisi produksi lebih baik menjual bahan ke pembeli luar ketimbang mentransfernya. Jadi harga transfer minimum yang akan diterima divisi bahan kain adalah 6 dolar ditambah 4 dolar, yaitu 10 dolar. Olahraga ini mengintisarkan keputusan divisi dan pengaruhnya secara keseluruhan jika pemasok luar menawarkan barang pada harga yang lebih besar dari 10 dolar atau lebih kecil dari 10 dolar. Pada harga transfer 10 dolar, tanpa memandang beberapa harga yang ditawarkan pemasok luar, manajer divisi yang bertindak secara independen akan mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi perusahaan secara keseluruhan. Setiap harga transfer lainnya akan menciptakan kemungkinan manajer mengambil keputusan yang paling baik bagi segmennya, tetapi bukan bagi perusahaan secara keseluruhan. Sistem penetapan harga transfer berikut, yaitu sistem yang paling populer dalam praktik dengan memeriksa seberapa dekat harga transfer mendekati backmat biaya pengeluaran ditambah biaya oportunitas. Yang pertama terdapat harga transfer berdasarkan pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Harga biaya meliputi biaya variabel dan biaya penuh, kemungkinan ditambah laba. Dan yang terakhir terdapat harga transfer yang dinegosiasikan. Harga transfer berdasarkan pasar. Jika pasar untuk suatu item atau jasa yang ditransfer dari satu segmen ke segmen lainnya sudah tersedia, kebijakan penetapan harga transfer akan bersifat langsung. Seperti pepatah umum menyatakan bahwa jika harga pasar sudah ada, gunakanlah. Semakin kompetitif pasar, semakin baik pepatah tersebut diterapkan. Jika ada pasar yang kompetitif untuk produk atau jasa yang ditransfer secara internal, penggunaan harga pasar sebagai harga transfer umumnya akan menghasilkan kesesuaian tujuan. Dikarenakan harga pasar sama dengan biaya variabel ditambah biaya oportunitas. Transfer pada biaya. Jika harga pasar tidak ada, sebagian besar perusahaan beralih ke harga transfer berdasarkan biaya. Faktanya, sekitar setengah dari perusahaan terkemuka di dunia menggunakan sistem penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Akan tetapi ada banyak definisi yang mungkin dari biaya. Harga transfer berdasarkan biaya mudah dipahami dan digunakan, tetapi dapat dengan mudah menghasilkan keputusan disfungsional. Setiap keputusan yang menentang dengan tujuan perusahaan. Dan ada juga transfer pada biaya variabel. Perusahaan yang mentransfer item pada biaya variabel secara implisit mengasumsikan bahwa divisi penjualan tidak memiliki biaya oportunitas. Dikarenakan biaya pengeluaran umumnya sama dengan biaya variabel, harga transfer sama dengan biaya pengeluaran ditambah 0 dolar. Karena itu, sistem penetapan harga transfer biaya variabel sangat cocok apabila divisi penjualan tidak melewatkan kesempatan ketika mentransfer item secara internal. Misal ketika ada banyak kapasitas berlebihan di divisi penjualan. Harga transfer yang dinegosiasikan. Perusahaan yang sangat menghormati otonom segmen seringkali mengizinkan manajer untuk menegosiasikan harga transfer. Manajer mungkin mempertimbangkan baik biaya maupun harga pasar dalam negosiasinya, walaupun tidak diharuskan melakukan harga transfer multinasional. Dengan menetapkan harga transfer yang rendah, perusahaan dapat mengakui sebagian besar dari laba produksi di negara yang rendah. Perusahaan dapat mengakui sebagian besar laba dari produksi di negara yang tarif pajak penghasilannya rendah sehingga meminimalkan pajak. Sebagai contoh, perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk meminimalkan pajak penghasilan dunia, biaya impor, dan tarif. Sebagai contoh, Nike mungkin lebih suka menghasilkan laba di Singapura, di mana tarif pajak korporasi marginal lebih kecil dari setengah tarif di Amerika Serikat. Keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Seperti manajemen secara umum, sistem pengendalian manajemen lebih merupakan seni ketimbang ilmu pengetahuan. Terdapat 3 faktor yang membantu manajer menginterpretasikan dan menggunakan informasi pengendalian manajemen. Yang pertama, berfokus pada keterkendalian. Perusahaan harus membedakan antara kerja manajer divisi dan kinerja divisi sebagai investasi oleh perusahaan. Manajemen puncak harus mengevaluasi manajer segmen atas dasar kinerjanya yang dapat dikendalikan. Akan tetapi, manajemen harus mendasarkan keputusan seperti
meningkatkan atau menurunkan investasi dalam divisi atas viabilitas ekonomi divisi, bukan atas kinerja manajernya. Kedua, ada manajemen by object atau biasa disingkat dengan MBO, formulasi gabungan oleh manajer dan alasannya atas rangkaian tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan selama periode yang akan datang. Anggaran, target kinerja, dan etika. Organisasi dapat meminimalkan banyak pengaruh motivasional yang mengganggu dari sistem evaluasi kinerja dengan menggunakan anggaran yang jitu. Kita tidak dapat terlalu menekankan keinginan untuk menyesuaikan anggaran dengan manajer tertentu. Sebagai contoh, baik RO maupun sistem laba ekonomi dapat mempromosikan kesesuaian tujuan dan upaya manajerial jika manajemen puncak membuat semua orang berfokus pada apa yang saat ini dapat dicapai dalam periode anggaran berikutnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.